minggu kemarin kita sudah membuat apa namanya bangun datar ya, tapi membuat dengan bantuan garis sama lingkaran ya. Iya, Pak. Sekarang kita akan mengenalkan fungsi poligon. Di sini fungsi poligon ini, mas-mas, mbak-mbak, reguler poligon maupun poligon ini ya. Kalian coba klik di sini poligon, maka akan muncul perintahnya. Pilihlah vertis dan kemudian garis awalnya, vertik awalnya. Nah, gini, tik gini ya. Mau segi berapa? Nah, ini segitiga apa ini? Nah, gini. Ini lebih gampang, mas-mas, mbak-mbak. Nah, silakan dicoba. Sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa nggak? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Punya saya udah nampak di layar kalian? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, kalau kalian sudah ya? Hah? Sudah ya. Jika kalian sudah membuat ini, jangan lupa langsung cuci tangan ya, cuci tangan di sini. Kalau objeknya mau kalian geser, maka bisa melakukan seperti ini. Klik kiri, tahan, geser. Ya, kalau titiknya mau yang digeser, berarti seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, Pak, bagaimana caranya memindahkan gambar bangun datar ini ke Word gitu? Bisa saja nanti kita akan coba pindahkan gambar-gambar ini ke dalam Microsoft Word ya. Tapi itu nanti ya. Misal saya klik objek gambar yang pertama ini ya. Di sini di grafik. Grafiknya tambah. Nah, klik di sini, grafik di sini muncul ya gambarnya. Ini warnanya bisa kita rubah. Kalian suka warna pink kan? Oke, warna pink. Terus kita tebelin. Nah, warna pink jadinya. Kalau yang ini katakanlah kalian suka warna kuning. Ya, kita ganti kuning saja, tidak usah malu-malu. Nah, silakan dicoba sesuai kesukaan warna kalian. Ini pokoknya untuk menebalkan warnanya. Nah, begini jadinya. Pahami? Bisa, Pak. Paham, Pak. Ya, silakan dicoba ya. Nah, ini warnanya merah. Ya, misal. Nah, gini jadinya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, coba kita cek gambar segitiga tumpul punya saya yang pertama nih. Ini titiknya, titik C ini ya, coba kalian perhatikan di layar. Titik C ini bisa saya ganti ini dengan simbol bulat tapi tanpa terisi. Nah, begitu juga boleh ya. Atau simbol ini juga boleh. Terserah kalian mau yang mana. Ya, X juga boleh. Nah, misal seperti itu. Nah, ini mau dikecilin, Pak. Ayo, ya bisa sekali, terlalu besar. Nah, begitu ya.
begitu. Kalau huruf C ini mau kalian hilangkan, berarti klik kanan, object properties, di hurufnya ya, yang diklik kanan, lalu kita melakukan object properties. Nah, show labelnya ini dimatikan. Nah, gitu. Dimatikan. Nah, kalau mau dia menunjukkan titiknya berapa, maka tuliskan name and value-nya. Nah, maka muncul seperti ini. Tapi kalau hanya nilainya saja, maka value-nya saja yang dipilih. Nah, berarti seperti ini. Kalau titik C ini mau diganti namanya titik Z juga boleh. Begitu. Melalui cara klik kanan tadi. Ini katakanlah yang D juga sama, value. Nah, begitu. Bisa diikuti? Halo, masih ada kehidupan? Mohon maaf Pak, bisa tolong diulangi? Charger apa? Enggak tahu. Nah, ya itu. Tutup lagi ya? Bisa? Halo? Pak, bisa diulangi, Pak? Oke, contoh lihat di layar, titik A. Titik A, cuci tangan dulu tentu saja ya. Titik A, klik kanan, object properties, lalu show label ini kalau kalian mau hilangkan, maka tanda centangnya dimatikan. Gini ya. Tetapi jika mau dimunculkan, maka tanda centang diaktifkan. Namanya ini A muncul. Kalau mau value saja nilainya, maka seperti ini hasilnya. Nah, begitu. Tapi kalau mau nama sama value, juga boleh. Nah, menjadi seperti ini. Nama sama value boleh. Bisa kita geser nama sama value-nya. Tapi nggak bisa jauh-jauh. Dia hanya dekat-dekat saja. Nah, begini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, selesai. Ini contoh poligon. Nah, sekarang kalian bisa gunakan yang bawahnya ini tadi regular polygon. Polygon yang sama sisi. Contoh saya mau membuat segi 5 ya. Maka dia akan ditanya berapa sisinya? 5. Kalau 4 berarti ya segi 4 ya. Nah, begini jadinya. Poli 1. Aduh, lupa saya cuci tangan. Kita cuci tangan. Nah, ini namanya ada satu M, N, O, P, Q. Nah, ini. Ini kalau kita mau membentuk poligon ya. Bisa juga poligon segi 5 ini kita gunakan menggunakan bantuan lingkaran sama garis seperti minggu lalu. Itu juga ada. Saya sudah pernah membuat videonya ada di YouTube saya ada. Tapi menggunakan garis sama lingkaran. Oke ya, sudah poligon. Bagaimana? Sudah? Oke? Sudah, Pak. Sekarang kita namai. Untuk memberi nama bangun datar, kalian gunakan teks di sini. Bisa kelihatan teksnya? Bisa, Pak. Oke, teksnya. Ini ditulis saja. Ini katakanlah tuliskan. Segitiga sembarang. Nah, misal ya. Oke. Nah, maka muncul di sini. Aduh, sorry. Cuci tangan dulu. Bisa kita geser. Gini. Sari roti lewat deh. Jika sari roti sudah lewat, berarti tandanya pukul 9. Segitiga sembarang ya, kalian klik gitu. Otomatis di bawah tulisan grafik ini muncul seperti ini ya fungsinya. Nah, bisa kalian ganti warnanya orange. Waduh banget nih. Nah, begitu ya. Terus hurufnya bisa kalian ganti menjadi huruf warna apa ya yang cocok ya. Waduh, cakep. Makasih.
hijau. Oh, nggak kelihatan, kontrasnya jelek. Yang paling bagus hitam. Nah, gitu ya. Bold kalau mau ditebelin. Oke, small ini kalau kalian besar kan, extra large. Wush, Masya Allah. Biasa aja ya, nggak usah besar-besar. Medium. Nah, begini. Bisa kita geser. Gini. Sampai di sini bisa dipahami anak muda? Pak, Bisa, Pak. tidak ada. Ya, silakan semuanya dinamai ya. Aduh, terjadi kesalahpahaman. Mohon maaf, Pak. Itu di bagian mana ya? Sepertinya di saya nggak ada yang namain itu. Masa nggak ada? Ini loh. Ini Mbak. Teks ini loh. Teks ini. Saya ulangi lagi, saya mau ngasih teks ini ya anak muda. Ini adalah siku. Maka dituliskan saja, tidak usah malu-malu. Segitiga, siku. Ya, begitu ya. Oke, terima kasih. Yuk. Ganti warna menjadi pink. Suka banget sih sama pink. Yuk. Oke, mana ini kok belum berubah? Muncul lagi. Ya, ini klik di sini, lalu ini diganti warnanya pink. Ya, bagus. Ukurannya diperbesar juga boleh. Nah, begini ya. Bisa? Bisa, Pak. Punya saya. Ya, bagus. Saya matikan ininya. Nah, jadi lebih bagus sekarang. Lalu L-ala, L-ulu dibaca lalu. Yang ini juga kita kasih nama. Aduh, salah. Mohon maaf. Ctrl Z. Kita kasih nama mana tadi? Teks. Di sini kita beri nama menjadi segitiga sama siswi. Ya, bagus. Susu murni nasional. Segitiga tumpul. Misal. Nah. Segi 5 peraturan. Oke, yuk. Gini. Sudah semuanya memberi warna kehidupan? Lagi proses. Mufli sudah? Oke. Deliana Sinta sudah? Sudah, Pak. Oke, bagus. Nabila? Bagaimana sudah? Kalau sudah saya lanjutkan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Tadi kita sudah berhasil membuat poligon sama memberi nama ya. Sekarang kita akan coba membuat sudutnya, mengetahui berapa sudutnya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ini, angle. Angle ini kalian klik ya. Terus di sini titiknya diklik 1, 2. Ini sudut dalam apa sudut luar? Halo? Halo? Sudut luar, Pak.
Ya, sudut luar. Padahal yang diminta sudut dalam ya. Berarti dari atas dulu, kanan, tik, tik. Nah, begini sudutnya berapa? Ayo, iya 10. Berapa ini? 110,15. Apakah ini betul 90? Bentar, prosesnya kok lama laptop saya. Susu murni nasional. Ini sudut luar. Kanan dulu. Ya, tepat 90 derajat. Ini 90-nya bisa saya geser nih anak muda. Nah, gini ya. Sekarang berapa sudut daripada ini? 45 derajat. Betul. Segitiga siku-siku. Kalau ini berapa? Salah. Nah, gini. Kalau ini apakah betul? 108 semuanya. Silakan Pak ya. 108. 108. Betul ini sama sisi nih. Bukan kaleng-kaleng nih. Wih, cakep. Makasih. Nah, Triatno sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, bagus. Yusrizal? Sudah, Pak. Ya, bagus. Menghitung sudut sudah bisa. Panjangnya ini anak muda, coba kalian cek di sini. Di sini ada panjang, distance or length ya. Klik saja, katakanlah dari P ke Q ini panjangnya berapa? Wah, 3 ternyata. Sini ke sini, pasti sama. Coba kalau dari sini ke sini, sisi miring. 4,38. Panjang AC. Nah, silakan boleh kalian hitung sendiri panjangnya ya. Kalau sudah bisa menghitung panjang, maka kita bisa menghitung luasnya. Ada kalimat area di sini, ini adalah luasnya. Klik saja pada objeknya. Oh, luasnya segini. Ini berapa? Segini. Ini segini. Ini segini. Ini segini. Nah, gampang sekali ya. Jadi tanpa menghitung kita bisa mengetahui luas areanya. Sudah Mas-mas, Mbak-mbak? Proses, Pak. Coba lihat tangan saya di sini nih ya. Kalau saya geser klik kiri tahan, ini dia nggak akan bisa keluar dari area ini ya. Ya enggak? Kalau kalian coba supaya dia bisa keluar dari area agak jauh ngeditnya, pada tulisan area of ini klik kanan, lalu di absolute ini kalian klik. Nah, dia bisa geser-geser kemana-mana. Nih, lihat, 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 lihat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo? Ya, bagus. Susu murni nasional. Aku nggak mau geser ya Pak, yang bagian luasnya Pak, yang areanya Pak. Ini, makanya ini diklik dulu, areanya diklik kanan, lalu mana punya saya, klik kanannya nggak muncul-muncul, fix absolute position ini, absolute position on screen, diklik aja, nanti dia bisa geser-geser kemana-mana, taruh di sini, taruh di sini biar nggak kelihatan. Nah, ya, sini, begitu Mbak. Oh nggak mau, tapi nggak mau geser Pak. Ya, diklik kiri, tahan, terus digeser. Absolute position on screen. Diklik tadi ya. Kita percantik ini, main cantik, main cantik, main cantik. Yuk, cakep sekali nih. Karya siapa ini?
Nggak bisa kegeser, Pak. Saya ulangi lagi contohnya ya. Cuci tangan, klik di area off, klik kanan, absolutnya dihidupkan. Jika sudah, maka bisa digeser-geser sampai sini. Nah, malah gambarnya geser. Ini kita geser-geser. Gini Mbak, gitu aja Mbak. Digesernya sama kanan. Bisa digeser. Nah, pastikan absolutnya tandanya sudah terklik. Pak, kalau punya saya tulisannya pintu screen. Ya, bahasa Indonesia lah itu. Ini bahasa Inggris yang saya gunakan. Punyamu bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris, Pak. Masa pintu screen? Maksudnya pin to screen. Oh, pintu screen. Ini nih, absolute position on screen. Nih. Punya saya kok areanya kok belum keluar sih, Pak? Areanya belum keluar. Dikeluarin dong. Jangan dipendam terus. Bagaimana? Yang lain bagaimana yang lain? Bisa, Pak. Oh, Bisa, suara Pak. anak itu. Oke, bagus. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Nih, sekarang saya mau mempercantik lagi nih anak muda. Anak muda. Anak muda. Oh, pakai garis saja apa ya? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Cara mengecilin poligonnya gimana ya, Pak? Tanpa harus pakai kurangin titik. Saya buat segi 100. Nih loh. Ini kecil nih. Iya, Segi kalau kayak 100. gitu terlalu besar, Pak. Punya saya, Pak. Segi 100 jadi segitiga Langsung kecil maksudnya. gitu bisa. Hah? Segi 100 tapi jadi kecil. Soalnya satu layar penuh. Yang kecil ukurannya atau yang kecil gambarnya? Atau sisinya Gambarnya. maksudnya? Hah? Ukurannya. Kayak gini nih, lihat punya sini jadi kecil nih. Nih Mas. Klik titik yang Kalau kecil. terlalu besar, Kecilin. itu ngecilinnya jadi susah banget, Pak. Maksudnya segi 100 mau jadi segi 4 atau segi 5 gitu. Atau gambarnya Bener kayak gitu tadi, tapi punya saya kan segi 100-nya udah terlalu besar kayak gitu, Pak. Kalau langsung dikecilin pakai titik, apa ada ukuran gitu langsung kecil berapa nggak luasnya? bisa, nggak bisa. Nggak ada Mas, langsung kayak gini caranya. Oke. Kamu ya aneh-aneh segi 100. Terlalu kreatif. Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk sudutnya biar di dalam tuh gimana? Tadi nyobanya di luar terus, Pak. Untuk apa? Sudut, Hah? sudut, Pak. Oh, sudutnya supaya di dalam. Dari sisi kanan, kamu jangan dari sisi kiri. Dari sisi kanan. Oke, Pak. Iya. Sudut yang ini yang mau diambil, berarti dari kanannya ini tok CA, CBA. Kalau sudut ini berarti dari kanannya. Coba ya, semoga saya tidak set. Nah, itu kan dari kanannya. 29,8, Pak. Ini ya. Kanalnya ini berarti mana ya? Sini ya. Oh, kalau ini mana dari kirinya? Dibalik aja, Mbak. Pokoknya sampai ketemu gitu loh. BHI. Innal habib
Di luar ya Pak, jadinya Pak yang segitiga sama sisi Pak. Gimana? Sudut, Apa, Jeng? Hah? sudutnya itulah Pak yang tadi Bapak yang segitiga sama sisi. Ya, Itu tadi ini sudutnya. pas waktu, Sudut dalam ini. tapi tadi kayaknya gambarnya dari luar ya Pak. Ya terus saya ganti, dibalik aja. Dari sini GH ini. Oh iya Pak. Iya, kalau kamu kok dari sini, kok dari luar, ya berarti dibalik dari sini, kebalikannya. Begitu. Jangan membuat hidup tambah susah. Nah, tinggal dibalik saja ngekliknya. Sudah? Halo? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini sekarang kita akan coba memasukkan ini ke dalam Microsoft Word. Caranya pertama bisa menggunakan bantuan GeoGebra, yang kedua menggunakan Sniping Tool. Kalian mau pakai yang mana? Sudah diinstal Sniping Tool-nya? Sudah Pak. Ya. Lihat nih, pakai GeoGebra dulu ya. Kalau mau pakai GeoGebra, file, export, ini dia. Mau PNG atau yang lain, tapi saya biasanya gunakan ini, Graphic View to Clipboard. Ini diklik, klik ya. Terus kita Microsoft Word-nya. Sembari menunggu laptopnya, ya kita buka Microsoft Word-nya, lalu kita pastekan. Silakan dicoba. Lama sekali laptop saya terlalu. Hah? Nggak bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa Pak. Nggak bisa? Bisa Pak. Kok bisa tuh? Ya, nggak Bapak bisa boleh siapa tolong ya? diulangin, Pak. Ya, diulangi dari mana? Yang kopi tadi loh, Pak. File, Yang kotak itu, export Pak. tulisannya. Nah, terus pilih ini, Graphic View to Clipboard atau Ctrl Shift C. Terus oke, lalu ditaruh ke Microsoft Word nih. Jadinya begini anak muda. Ih, cakepnya ya Allah, makasih. Harus kayak aplikasi yang Bapak kasih tadi Pak. Enggak, ini saya nggak pakai apa-apa, cuman langsung. Pak, punya saya kok nggak ada kotaknya sih, Pak. Cuman kayak ininya, gambarnya doang, Pak. Ya kan saya bikin kotak tadi. Nih, kan tadi saya bikin kotak, kamu nggak merhatiin pas saya bikin kotak sih. Kan bagus kan punyaku. Nah. Kalau kita mau gunakan sniping tool, maka sniping tool diklik, atau tombol gunting itu ya, sniping tool dilambangkan dengan tombol gunting, new, dipilih new. Ya, lalu kita pilih, kita apa namanya ya, kita screenshot. Enaknya sniping tool adalah seperti ini. Klik kiri, tahan, saya hanya mau nge-screenshot ini saja, objek ini aja. Kelihatan ya? Nah, ini maka saya ini, lalu saya taruh di Microsoft Word, langsung saja Ctrl V. Nah, langsung muncul ini. Atau langsung saya kirimkan ke WA kalian juga bisa ini. Aduh. Nah, nih. Terus saya Ctrl V. Mana gambarnya? Oh, belum. Nah, ini muncul di WA. Seperti ini saya kirimkan ke grup kalian. Nah, begitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa?
Bagus sekali, luar binasa. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang saya buka GeoGebra baru lagi ya. GeoGebra baru lagi, tampilannya seperti ini. Kita kenalkan fungsi ini, tadi saya belum mengenalkan angle with given size. Jadi kalau kita mau bikin sudut tapi atau objek tapi diketahui sudutnya, klik di sini terus diklik sembarang, sudutnya mau berapa? 60 derajat. Arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Counter clockwise artinya berlawanan arah jarum jam. Clockwise artinya searah dengan jarum jam. Nah, begini. Kalau kita geser, dia akan geser. Gini ya. Tinggal kita hubungkan dengan menggunakan poligon. Maka ini segitiga dengan salah satu sudutnya adalah 60 derajat. Nah, begini mudah. Bagaimana bisa? Pak, coba Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Cara rotasi biar apa namanya, luasnya nggak berubah gimana, Pak? Cara? Rotasi bangun tapi luasnya nggak berubah. Rotasi ya, sudah nanya rotasi ini. Misal, ini saya punya, ini saya sembunyikan dulu aja. Ini kan objek ya, Mas. Rotasi adalah ini nih. Di rotasi terhadap titik. Select object, endpoint, dan center angle gitu ya. 45 derajat. Nah ini Mas. Kalau saya geser ya rotasi. Ini dirotasikan terhadap sudut 60 derajat. Ini enggak berubah Mas luasnya. Ya, yang punyamu berubah. Tadi pakai manual. Rotasi. Ini. Rotasi terhadap titik ya kan, kalau rotasi bukan refleksi loh ya. Ya, Pak. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Terima kasih, Pak. Kalau ya ini objek geser dia akan ikut geser kemanapun karena dia dirotasikan terhadap sudut 60 derajat. Titik ini. Mbak, Mas, ada lagi? Katakanlah kalian ketika membuat GeoGebra lupa. Saya tadi caranya itu bagaimana dari awal sampai akhir. Maka cara yang bisa kalian lakukan adalah dengan melakukan hal seperti ini. Kita ini berapa SKS ya? 2 ya? 34 ya. Ini caranya seperti ini. Kok saya lupa ya Pak, tadi saya caranya gimana? Klik kanan, navigation bar-nya kalian aktifkan. Nanti muncul di tempat kalian, ini. Ada angka seperti ini enggak? 13 di tempat saya. Muncul? Ada, Pak. Muncul, Pak. Nah, ini langsung ke angka 1 saja. Oh, tadi saya bikin titik ini. Langkah kedua kita pencet next. Oh, bikin titik B. Oh, bikin titik ini A aksen terhadap sudut 60 derajat ini tadi. Nah, begitu. Nanti akan ketahuan nih. Tadi itu saya bikin apa saja. Nah, ini rekam jejak begitu.
Ya, jadi kalau tadi yang pertama mau kita cek ada berapa langkah, diklik kanan, di GeoGebra-nya, navigation bar-nya diaktifkan. Akan ketahuan tadi sepanjang saya membuat ini, yang saya butuhkan adalah 60 kali. Mulai dari mana saja ini. Nah, kelihatan nih. Jadi ini semacam rekam jejaknya akan kelihatan semua. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Ini bisa kita close navigation bar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. New window, silakan dicoba. New window. Kita akan membuat lingkaran. Nah, di sini banyak sekali nih lingkarannya. Sekarang kita akan, bentar, kemarin tuh mana. Oh, ini tadi. Buat sebuah lingkaran, jari-jarinya bebas. 2 buah lingkaran ya. Nah, silakan dibuat seperti ini. Jari-jarinya bebas, anak muda. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang saya kenalkan fungsi ini lagi. Ini ada di buku sebetulnya, tapi saya nggak paham halaman berapa. Tangan, ada tangan di situ? Ada, Pak. Ya, klik saja lingkaran 1 sama lingkaran 2. Muncul apa? Seperti yang digambar itu, Pak, di screen Bapak. Iya, seperti 3. Apa namanya ini? Garis singgung, Pak. Ya, garis singgung persekutuan dalam. Ya, ini dalam ya. Sama garis singgung persekutuan. Persekutuan? Luar. Persekutuan? Nah, yang luar yang mana? Yang garis apa di sini yang luar? Ini dalam apa luar ini? Ini dalam apa luar? Luar. Luar. Yang ini yang? Dalam. Dalam. Ya, oke, bagus. Pertanyaan saya adalah coba tentukan panjang garis singgung persamaan dalam sama persamaan luar. Panjangnya berarti dari sini, titik potong antara lingkaran dengan garis ini ke sini berapa, yang luar juga berapa. Begitu. Bisa nggak? Sini coba. Berapa sentimeter dari sini sampai sini, lalu dari sini sampai sini, persamaan garis singgung luarnya. Silakan dicoba. Harus bisa. Innal habib Mustafa
Mustafa dengan foto aduh salah. طالت له أرواح به أفراحنا زلت به أفراحنا فهو رجاء هو الأمل فهو رجاء هو الأمل إن الحبيب به شفاء إذا دما بالعلل. Udah bisa belum? Sudah bisa? Belum, Pak. Belum. Susahkah? Ini harus siku-siku. Siku-siku tuh. Sudah kelihatan belum?
Kelihatan nggak di depan kalian? Kelihatan, Pak. Nah, silakan dicoba ya. Itu kelihatan tuh panjangnya berapa, yang dalam, yang luar juga kelihatan. Samaan garisnya juga ada. Sudah bisa? Halo. Masih ada kehidupan? Belum bisa, Pak. Bisa, Pak. Kenapa? Saya cuma menggunakan ini, intersect, perpotongan antara titik dengan maaf. Perpotongan antara lingkaran dengan ruas garis. Lalu saya gunakan garis segmen. Kalau sudah ketemu titik potongnya, saya hubungkan. Terus saya tebelin ruas garisnya, saya putus-putus gitu aja. Jadi ini tuh ada dua garis. Satu garis, satu ruas garis ini yang putus-putus.
putus ini. Terus saya kasih warna beda-beda sehingga cantik seperti ini. Kita hilangkan. Wih, cakep. Silakan dicoba ya. Diulangin dari awal nggak Pak? Garisnya itu Pak. Bagaimana? Garisnya itu Pak yang garis warna-warninya diulang lagi. Ya. Ya, gimana? Diulang lagi Pak. Oh, gini. Pertama, Aku habis pergi beli sayur. beli sayur gimana? Pertama ya, kalian bikin ini Mas, Mbak. Kan tadi sudah banyak garis. Lalu coba intersekkan antara garis itu, garis ini. Beli ini. Oh iya. Naik apa? Ruas garis ini sama ininya. Lingkarannya. Nah, kan sudah ketemu toh garis ini, titik ini. Kalau sudah ketemu dua titik, maka hubungkan dengan menggunakan segmen. Klik, hubungkan saja. Seret, kan ada garis baru hitam. Nah, warna hitam itu kalian, warna hitam itu kalian warnai, ganti warna, punya saya merah. Begitu, dan begitu seterusnya, Mbak. Bisa pahami nggak? Baik. Bisa, Pak. Nih, coba lihat punya saya nih. Sampai sini ya, tadi kita bikin lingkaran gini kan? Gini kan? Nah, gini kan? Ini garisnya punya saya udah putus-putus nih di sini. Lalu intersection-nya. Nah, intersection-nya ini nih. Ini dengan ini ya, garis ini dengan ini, garis ini dengan ini. Nah, gitu. Terus saya hubungkan, jeder gitu. Terus hitung panjangnya. Nah, terus yang dalam. Gitu, terus yang bawah. Terus tinggal mempercantik ini saja. Nah, begitu. Bisa dipahami? Garis putus-putusnya gimana, Pak? Loh ini, kan kemarin sudah belajar. Tadi, ini nih loh. Klik garisnya ini loh. Kayaknya sudah belajar kemarin ini. Lupa atau lupa? Ya, Pak, Pak. kalau misalnya nggak siku-siku nggak apa-apa, Pak? Yang mana? Ini? Iya. Yo, nggak bisa. Berarti bukan garis singgung itu kalau bukan siku-siku. Ini kan harus siku-siku di sini. Set, sampai sini tuh siku-siku. Something's wrong kalau bukan siku-siku. Ada dari mana ya? Dari sana. Itu apa? Oh, namanya enggak enak. Mau kemana, Mas?
Gimana? Sudah bisa? Bisa Pak, lagi proses. Bagus. Dikirim ke grup Pak. Bentar, di-upload ke akun GeoGebra kalian. Sudah punya akunnya belum? Ini seperti saya tunjukkan di layar itu masuk ke geogebra.org. Sudah dipercantik. Kasih tulisan, kasih gambar, kasih judul. Saya tuh punya akun tapi lupa. Ya, sudah. Sudah selesai. Halo, bagaimana? Sudah selesai? Belum Pak, proses. Masih proses, Pak. Oke. Yang sudah selesai di screenshot tampilannya yang apa tadi? Yang persamaan garis singgung ya. Tampilannya dibuat yang serapi mungkin seperti punya saya tadi. Lalu dikirimkan screenshotnya lewat WA, tulis nama sama name ya. Sampai pukul 10:15 saya tunggu ya. Bagaimana? Oke? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak. Yang buat segitiga di dalamnya tuh gimana ya Pak? Segitiga di dalamnya. Ini tuh titik ini dari sini ke sini tadi. Belum muncul ya, sorry. Ini kan cuma titik ini aja, Mbak. Tidak harus ada ini. Ini kan garis dari sini ke sini. Ini kan memotong ini seret ke sini. Pak, nggak kelihatan Pak. Itu sudah kelihatan. Nah, nah. Kelihatan nggak? Pak, saya mau lihat itu sudut 90 yang mana ya? Sudut 90. 90. Ini sudut 90. Tuh nih, A, L, C. A, L, C. Atau sama saja E, C, C, F, E. Dipercantik boleh, dihitung semua sini juga ada segitiganya boleh. Dari atas ke bawah, misal seperti ini. Pakai segmen ini loh. Tik.
Oh, yang ini sudah ada ya. Jika boleh. Silakan dipercantik ya, saya tunggu sampai pukul 9.15. Masih ada pertanyaan? 10.15. Jika enggak ada, saya tunggu di grup WA. Saya cukupkan sampai di sini ya, jangan lupa diupload sebelum pukul 10.15, jam kuliah kita terakhir. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.